Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang kita bahas kemarin, terlebih dahulu kita ingat-ingat lagi bahwa kehidupan yang sementara ini akan betul-betul membuahkan hasil yang benar, membuahkan hasil yang besar nanti di akhirat, ketika amalan ini didasari dengan niat yang benar dan juga didasari dengan ilmu. Ketika dalam suatu amal kita mengamalkan dengan niat yang benar, kemudian didasari dengan ilmu yang benar, maka amalan yang sedikit kelihatannya kecil, maka nanti di akhirat nilainya sangat-sangat besar. Maka dalam mafhum suatu hadis dijelaskan, raka'atani min 'alimin zahidin khairun min ibadatil muta'abbidin ila akhir dahr. 2 rakaat solat sunnah yang dilakukan oleh orang yang alim, hatinya ikhlas karena Allah, tidak ada cinta kepada dunia, maka 2 rakaat ini lebih tinggi nilainya, lebih baik dari ibadahnya seluruh ahli ibadah sampai hari kiamat. Kelihatannya cuma 2 rakaat, tetapi karena punya ilmu, maka nilainya di sisi Allah Ta'ala sangat-sangat besar. Belajar ilmu itu sendiri juga suatu amalan yang nilainya sangat besar. Maka kita tata niat kita lagi dalam belajar. Kita berharap semoga dengan belajar ini, sebelum memahami, sebelum mengamalkannya, dosa-dosa kita sudah diampuni Allah Ta'ala. Allah jadikan kita sebagai kekasih-kekasihnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat yang ke-11. Al-A'mas bin Mahran Al-Kufi beliau mengatakan, siapa yang menjadikan takwa sebagai modal utamanya, niscaya lidahnya akan perlu menggambarkan tentang jumlah keuntungan agamanya. Dan barang siapa menjadikan dunia sebagai modal utamanya, niscaya lidahnya akan perlu menggambarkan tentang kerugian agamanya. Barang siapa yang menjaga ketakwaan dengan kesiapan menjalankan semua perintah Allah, kesanggupan menjauhi larangannya, artinya semua tingkah lakunya selalu sejalan dengan ajaran syariat, maka ia memperoleh pahala yang tiada bandingannya. Sebaliknya, orang yang berani melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, maka baginya celaan atau siksa yang tiada hentinya, terhingga beratnya sehingga lidah sulit menggambarkan sejauh mana beratnya siksaan itu. Di sini beliau ngasih nasihat seseorang yang modal utamanya, dasar utamanya adalah ketakwaan kepada Allah, maka saking besarnya keuntungan yang dia dapatkan, maka lisan tidak akan mampu menghitung, menceritakan tentang besarnya keuntungan. Namun sebaliknya, barang siapa yang menjadikan modal utamanya, dasar pokoknya adalah dunia, maka lisan pun tidak akan mampu menghitung kerugian yang akan dia dapatkan. Di sini takwa dibandingkan dengan dunia. Yang pertama, pokok modalnya takwa, sedangkan lawannya pokok modalnya adalah dunia. Kenapa takwa di sini lawannya adalah dunia? Dunia lawannya adalah takwa.
Karena seseorang yang akan mampu takwa dengan benar, menjalankan seluruh perintah Allah Ta'ala dengan benar, dengan sempurna, ketika hatinya itu tawajuhnya kepada kampung akhirat. Sebaliknya, seseorang yang fikirnya apa-apa adalah dunia, dunia dan dunia, orang seperti ini akan sulit menjalankan ketakwaan, mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Satu contoh dalam urusan makan saja. Kalau urusan makan, seseorang pertimbangannya adalah ketakwaan. Yang dipikir bagaimana makan saya ini mendatangkan pahala dari Allah. Bagaimana makan saya ini makanan yang barokah. Maka nanti dengan makan yang seperti ini dia mendapatkan kebaikan yang tak terduga. Namun sebaliknya, kalau dalam makan yang difikirkan pertimbangannya adalah dunia, pokoknya bagaimana makan itu yang enak, yang lezat, yang memuaskan nafsu, maka akan banyak kerugian yang akan dia dapatkan. Ketika makanan seseorang makan yang difikirkan adalah barokah dalam makanannya, maka nanti dengan makanan yang barokah ini hati seseorang akan bersih. Ketika hatinya itu bersih seperti orang yang sehat, maka diajak untuk ibadah akan ringan. Bukan hanya ibadahnya ringan, akan tetapi mudah khusyuk di dalam sholatnya, khusyuk di dalam pikirnya. Sebaliknya, ketika seseorang itu makan, tetapi pertimbangannya adalah dunia, bagaimana makan ini adalah yang enak, lezat, tidak mempertimbangkan halal dan haram, maka setelah dimakan bukan kebaikan yang dia dapatkan, tapi keburukan. Hatinya kotor, sukanya adalah berbuat kemaksiatan, diajak ibadah terasa berat. Dalam pernikahan, ketika pertimbangan utama adalah ketakwaan, yang dipertimbangkan adalah bagaimana nikah sesuai tertib syariat. Yang dijadikan nomor satu dalam mencari pasangan hidup adalah wanita yang sholihah. Maka nanti dari pernikahan ini wujudlah kebaikan-kebaikan yang tidak bisa terhitung. Sehingga rumah itu adalah baiti jannati, rumah itu bagaikan surga. Anak-anak pun anak-anak yang menggembirakan hati orang tua. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu nikah, pertimbangannya bukan agama yang cocok dengan nafsu. Yang pertama harus cantik, kemudian punya harta banyak, punya jabatan tinggi. Tidak mempertimbangkan dia ini amal agama atau tidak. Bahkan tidak mempertimbangkan agamanya Islam atau bukan. Kelihatannya cocok, tetapi nanti akan datang keburukan-keburukan yang tidak bisa digambarkan. Maka rumahnya bukan baiti jannati, tapi baiti nari. Rumah bukan bagikan surga, tapi rumah bagikan neraka. Di dunia tapi sudah sengsara. Ketika seseorang pulang rumah harapannya dapat hiburan dari istrinya, ketika pulang dari rumah bukan dapat hiburan, tetapi dapat omelan dari istrinya. Bukan tambah hatinya, capeknya hilang, tapi capeknya malah bertambah-tambah. Maka Syekh Al-A'mas belum memberi nasihat, jadikanlah dasar utama, pokok modal utama dalam segala hal adalah ketakwaan. Jangan sampai menjadikan pertimbangan utama itu adalah dunia. Maka pertimbangan dunia akan mudah terjerumus dalam kemaksiatan. Nasihat yang ke-12. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, beliau ini termasuk gurunya Imam Malik rahmatullah alaih, yang pendiri mazhab Maliki, salah satu guru beliau. Beliau memberi nasihat, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha, kullu maksiatin an qibrin fa innahu la yurja ghufranuha,
li'anna ma'siyata iblis kana asluha minal kibr wa zallatu adama kana asluhu minasyahwah. Tulisan Arabnya ada yang kurang. Setelah wazallata ada lafaz tulisan Adam, Nabi Adam. Setiap kemaksiatan yang timbulnya karena dorongan nafsu, ada harapan memperoleh ampunan. Dan setiap kemaksiatan yang timbul karena sikap sombong, maka harapan ampunan tidak akan diperoleh. Mengingat kemaksiatan iblis, penyebab utamanya adalah sikap sombongnya. Sedangkan dosa, ada yang kurang diterjemahnya, sedangkan kekeliruan Nabi Adam itu berasal dari nafsu syahwat yang tak terkendali. Ada tulisan yang kurang sempurna. Dan sesungguhnya kesalahan Nabi Adam, kekeliruan Nabi Adam itu disebabkan karena nafsu syahwat yang tak terkendali. Maksudnya bagaimana? Di antaranya ketika seseorang merasa berbuat maksiat, tapi menyadari ini suatu kemaksiatan, hanya saja dia belum mampu menahan nafsunya, masih ada harapan dia bertaubat sehingga dosanya akan diampuni. Tetapi ketika seseorang itu berbuat maksiat karena rasa sombong, dia tidak merasa bersalah, bahkan dia merasa benar, maka sulit diharapkan dia mau bertaubat sehingga dia dosanya tidak akan diampuni Allah Ta'ala. Iblis laknatullah alaih, kemaksiatannya apa? Tidak taat kepada Allah, suruh menghormati Nabi Adam, tidak mau. Kenapa tidak mau menghormat kepada Nabi Adam? Merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, alias kesombongan. Dia punya keyakinan, perasaan, saya ini, kefahaman, saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Tidak merasa kalau dirinya itu derajatnya di bawah Nabi Adam. Maka dia tidak merasa bersalah, sehingga harapan taubat itu sulit. Orang yang sombong, kemaksiatan yang ia lakukan itu tidak sadar kalau ini suatu kesalahan. Orang yang berbuat maksiat tapi tidak sadar kalau ini suatu kemaksiatan, di antaranya penyebabnya karena ada rasa sombong, maka orang seperti ini harapan taubat sangat-sangat kecil, sehingga dia dosa-dosanya tidak akan diampuni. Tetapi kalau seseorang bermaksiat tetapi sadar ini suatu kemaksiatan, hanya saja belum mampu menahan hawa nafsu dari berbuat maksiat, masih ada harapan dia bertaubat sehingga dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Disinilah diantara keistimewaan fadilah orang yang tahu ilmu agama. Orang yang memiliki ilmu agama, kemudian dia belum mampu mengamalkan sehingga masih mengikuti hawa nafsu, terjerumus dalam kemaksiatan, masih ada harapan dia bertobat. Karena dia sadar saya ini keliru. Setidaknya dia nanti istighfar walaupun belum mampu meninggalkan secara sempurna. Hati itu masih ada keinginan meninggalkan, hanya saja belum mampu meninggalkan, menahan nafsu birahi dia. Maka masih ada harapan untuk taubat. Tapi kalau seseorang maksiat tidak sadar ini suatu kemaksiatan, karena tidak tahu kalau ini suatu hal yang dilarang Allah Ta'ala, maka harapan taubat sangat-sangat kecil. Kisah yang masyhur di kalangan para alim ulama sebagai cerita keistimewaan orang yang berilmu. Satunya orang ahli ilmu bermaksiat, satunya orang ahli ibadah yang tidak tahu ilmunya. Maka seseorang ingin menguji sebenarnya lebih baik mana antara ahli ibadah dan ahli ilmu.
Maka yang ahli ilmu sibuk dalam kemaksiatan, namun dia masih sadar ini suatu kemaksiatan. Di tengah malam ketika dia sedang istirahat, tiba-tiba ada suara gaib tanpa rupa, dengan sinar yang begitu terang. Dia mengatakan, hai hambaku, engkau ini sibuk dalam kemaksiatan. Kamu punya ilmu tapi masih terus maksiat, gak pernah tobat. Dosamu sudah menumpuk-numpuk, tidak bisa terbayangkan banyaknya. Maka ketahuilah, karena banyaknya dosamu, maka dosamu tidak akan saya ampuni lagi. Ternyata itu bukan suara gaib, ternyata suara orang yang bersembunyi untuk memuji saja. Maka si alim tadi paham, oh ini enggak mungkin, ini bukan dari Allah Ta'ala, bukan dari malaikat. Karena Allah Ta'ala Al-Ghaffar, Maha Pengampun, sebesar apapun dosa masih ada harapan diampuni. Ini kok mengatakan enggak diampuni, ini pasti dari ulah jin atau manusia. Maka dia pergi ambil parangnya, dicari orangnya, kabur ketakutan. Setelah itu dia malah bertaubat. Yang satu lagi ada ahli ibadah, sibuk zikir, mujahadah. Di tengah kegelapan malam, sibuk dia berzikir, ada suara gaib dengan cahaya yang terang. Suara gaib tadi mengatakan, hai hambaku, engkau telah mujahadah begitu beratnya, begitu lamanya engkau mujahadah, mulai hari ini ibadahmu sudah saya terima, saya angkat engkau sebagai wali-waliku, sehingga tidak perlu mujahadah lagi, sudah tidak wajib sholat lagi. Mulai hari itu, maka dia enggak sholat lagi. Akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Apa ada zaman sekarang seperti itu? Wallahu a'lam. Tapi pengalaman saya pribadi, ketika saya keluar 1 tahun dahulu di daerah Jawa Barat sana, Pangandaran, bersama jamaah Gorontalo. Dia cerita di pegunungan Gorontalo itu ada orang-orang yang ngakunya ahli zikir, bahkan ngakunya tuh orang-orang torikot, Naksabandi ngakunya. Dia mengatakan dia cerita pada saya, mereka ini agak aneh. Makin lama zikir, sudah makin lama zikirnya tambah aneh. Kalau mungkin masih awal-awal sholatnya sehari 5 kali, masih ke masjid. Nanti kalau derajatnya makin tinggi, sholatnya nggak ke masjid. Makin tinggi lagi, sholatnya sehari bukan 5 kali, sehari tinggal 3 kali. Nanti kalau meningkat lagi, sholatnya tuh ajib. Tidak perlu wudhu, tidak perlu takbir. Kalau dengar adzan langsung duduk di tengah sawah, dengar adzan, duduk bersila, tawajuh berzikir kepada Allah Ta'ala. Ditanya sudah sholat? Sudah saya. Wa aqimus sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Yang penting sudah ingat pada Allah, maka sudah cukup sholat. Nah, ini salah satu contoh. Orang-orang yang tidak punya ilmu berbuat kesalahan, dan dia tidak sadar suatu kesalahan, harapan taubat sangat-sangat sulit. Nanti kalau ditaskil jamaah untuk sholat jamaah, kamu ini derajatnya masih syariat, saya ini sudah tingkatan hakikat makrifat wali Allah derajat ini. Ketika tidak punya ilmu, maka kemaksiatan dianggap suatu ketaatan. Harapan taubat sangat-sangat sedikit. Yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu bukan sembarang orang, Abdurrahman ibnu Muljam. Dia membunuh, dia ini seorang hafidz Quran, Qurannya juga sangat lancar. Dia membunuh Sayyidina Ali tidak merasa bersalah, bahkan suatu jihad, menganggap ini suatu pengorbanan. Ya harapan tobat tidak akan ada. Maka Nabi sudah serdakan, orang yang membunuh Sayyidina Ali akan masuk ke dalam neraka. Terbukti pembunuhnya bukan sembarang orang, hafidz Quran, dan tidak merasa kalau membunuh Sayyidina Ali suatu kemaksiatan, bahkan dianggap suatu jihad. Maka disinilah pentingnya ilmu. Dengan belajar ilmu seseorang bisa membedakan mana yang ini suatu ketaatan, mana suatu kemaksiatan. Andaikan dia belum bisa mengamalkan, beramal sesuai ilmu yang dia miliki, setidaknya timbul dalam hati penyesalan kalau ini suatu kemaksiatan. Berharap semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa dia. Tapi kalau seseorang itu nggak punya ilmu,
perasaannya dia ibadah, tetapi sebenarnya dia tidak beribadah, malah suatu bermaksiat, dan tidak merasa kalau berbuat maksiat. Maka arahannya, kalau kita tidak mampu belajar ilmu agama dengan sempurna, maksimal, ya setidaknya kita mendekat kepada para alim ulama supaya mendapatkan bimbingan dari mereka. Nasihat yang ke-13. Sebagian zahid, tulisannya dibetulkan itu zahud mungkin lebih benar, zahud atau zuhad ataupun zahid, orang-orang yang ahli zuhud. Dibaca zuhad boleh atau zahid, tulisannya dibenarkan. Zahid lebih munasib. Zahid, sebagian zahid ahli zuhud mengatakan zahid ini orang-orang yang hatinya itu cintanya kepada akhirat melebihi cinta dia kepada dunia. Orang-orang yang hatinya itu sedih ketika dunianya banyak, senang ketika dunianya sedikit. Sedih ketika makan kenyang, senang ketika kelaparan. Mereka mengatakan, man adznaba dzamban wa huwa yadhaqu fa inna Allah yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki. Wa man ata'a wa huwa yabki fa inna Allah ta'ala yudkhiluhu al-jannah wa huwa yadhaqu. Siapa yang merasa bangga mengerjakan suatu dosa, sudah berdosa tidak sedih malah gembira, maka Allah akan memasukkan ke neraka dalam keadaan sedih. Sebaliknya, siapa yang menangis karena patuh kepada Allah, maka Allah akan memasukkan surga dalam keadaan gembira. Perasaan gembira setelah mengerjakan dosa dan dimasukkan neraka dalam keadaan susah. Akan bukan dan, tulisannya akan. Yang betul akan, bukan dan. Akan dimasukkan neraka dalam keadaan susah. Mestinya justru ia harus menyesali perbuatannya dan memohon ampunan kepada Allah atas perbuatan jeleknya itu. Menangis karena taat, masuk surga dengan gembira karena ia telah memperoleh hasil usahanya di dunia dengan memperbanyak ibadat dan amal baik. Ia masuk surga dengan senang atau gembira karena memperoleh ampunan dari Allah Ta'ala. Di sini tadi dikatakan orang yang mengerjakan dosa dengan perasaan bangga. Apakah kalau seseorang mengerjakan dosa tidak merasa bangga, gak masuk neraka? Ya tetap saja. Akan tetapi kalau seseorang itu merasa mengamal berbuat maksiat dengan senyum, dengan bangga, berarti dia punya anggapan kemaksiatan itu bukanlah suatu maksiat, suatu yang menguntungkan, sehingga harapan taubat sedikit. Tetapi seseorang yang maksiat dan hatinya sedih, berarti dia merasa ini adalah suatu kemaksiatan, sehingga ada harapan untuk taubat. Kalau dia taubat, dosa diampuni, akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian di sini dikatakan orang yang amal agama dalam keadaan menangis. Maksudnya bagaimana? Beberapa makna. Di antaranya, orang yang masuk mengamalkan agama, dia, ini adab yang tertinggi, seseorang itu ketika amal agama merasa bahwa apa yang ia kerjakan ini masih banyak kekurangannya. Maka kalau dalam dakwah, di antara sifat da'i yang kelima adalah istighfar setelah beramal. Setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang dibaca istighfar, astagfirullahaladzim. Loh, setelah sholat kok istighfar? Apakah sholat itu suatu kemaksiatan? Bukan. Inilah adab seorang hamba. Walaupun sudah berbuat kebaikan sebaik apapun, di hadapan Allah tetap merasa kebaikannya masih banyak kekurangannya. Memang saya sudah sholat,
tetapi sholat saya masih ada lamunan-lamunannya. Banyak adab-adab sholat yang belum saya kerjakan. Maka setelah salam menangis kepada Allah. Jangan sampai kekurangannya dipermasalahkan. Bernangis berharap kepada Allah agar kebaikan yang penuh dengan kekurangan ini, dengan rahmatnya Allah Ta'ala berkenan untuk menerimanya. Di antara lagi, memang ada di antara kefahamannya, memang ada di kalangan umat ini nanti orang-orang yang amal agama itu dalam keadaan sedih, menangis. Kenapa? Karena dipaksa. Dalam hadis dikatakan, ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannata bis-salasil. Allah Ta'ala itu terheran. Karena ajiba bisa bermakna terheran, bisa makna senang. Ada kaum yang masuk surga dalam keadaan dirantai. Loh, masuk surga kok dirantai itu maksudnya bagaimana? Dulu di dunianya amal agama itu karena dipaksa. Sehingga dia amal agama berat, tapi karena dipaksa, ya terasa berat, walaupun sambil menangis dia tetap mengamalkan agama. Orang seperti ini kelihatannya di dunia dia sedih, perasaannya berat, tapi nanti ketika di akhirat akan merasa gembira. Alhamdulillah, dulu walaupun secara terpaksa masih mau amal agama. Memang ada suatu kaum itu amal agamanya memang perlu dipaksa. Ada sebagian amal agama karena memang sudah dari lubuk hati. Asalkan hatinya ikhlas karena Allah Ta'ala, ya nanti tetap masuk surga walaupun dengan dipaksa. Yang ke-14, orang-orang soleh mengatakan, la tahqidud dzunubas sighar. Maaf, tulisan Arabnya dibenarkan. Tulisannya bukan as-sifaro, situ tulisannya fa, yang betul ghain, as-sigharo. La tahqiru al-dzunub as-sighar fa innaha tatasha'abu minha dzunubul kibaru. Harokatnya bukan kibaro tapi kibaru. La tahqiru dzunub as-sighar fa innaha tasha'abu minha dzunubul kibaru. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena pada suatu saat akan menjadi dosa besar. Nabi bersabda, la saghirata ma'al israri wa la kabirata ma'al istighfari. Tidak dikatakan dosa kecil kalau dikerjakan secara terus-menerus. Dan tidak dikatakan dosa besar kalau selalu dihapus dengan istighfar. Semua dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus pasti akan menjadi dosa besar. Sebaliknya, mengerjakan dosa besar tetapi ia segera sadar dan bertaubat dengan syarat taubat yang benar, maka tiada sedikit yang sisa padanya kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dosa itu dosa yang besar. Jangan sampai kita meremehkan dosa kecil. Oh, lihat wanita bukan mahramkan dosa kecil, insyaallah terhapus dengan wudhu. Kata-kata seperti ini perlu hati-hati. Dosa-dosa walaupun kecil kalau dikerjakan terus-menerus akan menumpuk menjadi dosa besar. Sebagian ulama ngasih nasihat, ridha Allah, murka Allah itu tersembunyi dalam dosa-dosa, besar maupun kecil. Sebaliknya ridha Allah Ta'ala tersembunyi dalam kebaikan-kebaikan baik yang besar maupun kecil. Maka jangan meremehkan dosa sekecil apapun, jangan pula meremehkan kebaikan sekecil apapun. Tidak tahu di balik dosa kecil ada murka Allah, tidak tahu di dalam kebaikan yang kecil di situ ada ridha Allah Ta'ala, kita tidak tahu. Sebenarnya tidak ada dosa itu yang kecil dan besar, enggak ada.
Karena semuanya kalau mendatangkan murka Allah ya semuanya besar. Masuk neraka tuh nggak ada yang ringan, ya berat semuanya walaupun cuma 1 hari. Cuman dipandang dalam pandangan syariat ada istilah dosa kecil, ada istilah dosa besar. Dalam mafhum suatu hadis dijelaskan ketika seseorang itu berbuat kemaksiatan, maka dalam hatinya akan ada titik hitam. Bila tidak ditaubati, titik hitam akan terus ada. Bila dia bermaksiat lagi, tambahlah titik hitam. Bermaksiat lagi, tambahlah titik hitam. Maksiat lagi, titik hitam. Lama-lama hatinya menjadi hitam gelap. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau tidak segera ditaubati, iman akan keluar dari hati dia. Maka hati-hati dengan dosa walaupun sekecil apapun. Jangan sampai ada sifat meremehkan. Dosa sekecil apapun kita perbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka kisah yang masyhur sering Romo Yai Ubaidillah Akhor cerita, kadang dalam ngaji, kadang-kadang dalam bayan. Zaman dahulu ada 3 orang pemuda bersaudara. Semuanya hafid Quran, semuanya adalah muadzin. Maka kakak pertama meninggal, kakak kedua meninggal, tinggallah satu-satunya adik yang paling muda. Ketika dia tawaf, ketika haji, doanya cuma satu, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, saya minta kepada kamu meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, mendapatkan ridho Engkau. Dalam setiap tempat doanya seperti itu, sehingga seorang ulama merasa heran dengan anak muda ini. Ini di Baitullah, di Ka'bah Al-Mukarramah, doa-doa mustajabah. Kenapa doa kok cuma satu, enggak doa yang lain? Pemuda tadi mengatakan, enggak, saya cukup dengan doa ini, sudah cukup bagi saya. Maka ulamanya tambah penasaran. Pasti anak ini mengalami suatu kejadian yang membuat dia trauma, sehingga dia sangat mementingkan doa ini sampai tidak mau doa yang lain. Setelah diusut-usut, dia cerita, kakak saya ini punya 2 kakak, semuanya hafid Quran, semuanya muadzin. Tapi semuanya meninggal dunia dalam keadaan mengerikan. Mengerikan bagaimana? Ketika hendak meninggal dunia, kakak pertama meminta saya mengambilkan mushaf Al-Quran. Maka saya gembira, Masya Allah, kakak saya ini sudah detik-detik terakhir ingin ngambil Quran untuk baca Quran. Perasaan hati saya. Tapi saya begitu sangat-sangat terkejut ketika Al-Quran sudah di hadapan dia, dia mengatakan, saksikan saya atas nama Allah bahwa saya tidak percaya dengan apa yang ada dalam Al-Quran ini. Kemudian meninggal dunia. Maka dia ketakutan sekali. Kakak yang kedua seperti itu. Padahal dia seorang hafid Quran, muadzin bertahun-tahun. Ya hafid Quran, muadzin saja seperti itu. Terus kalau kita hafal Quran juga enggak, sholatnya belum bagaimana? Maksiat lagi. Ini kisah takdir seseorang itu mengerikan. Kemudian ulama tadi tanya, setahu saya tidak mungkin orang yang hidupnya mulus dalam amal agama kemudian mati su'ul khotimah. Pasti kakak ini tergelincir dalam suatu kemaksiatan yang tidak pernah dia taubati. Coba kamu pikirkan apa itu? Dia merenung. Iya. Zaman dulu namanya muadzin itu naik ke menara yang paling atas. Nggak ada pengeras suara seperti zaman sekarang. Kalau pengen azan dia harus naik ke lantai atas. Maka kebiasaan kakak saya itu setiap naik ke atas, bukan tak dalam perjalanan naik turunnya itu memandang yang di bawah. Maka karena yang dari atas, seluruh yang di bawah kelihatan semuanya. Kalau kita ke India atau beberapa daerah Arab itu, namanya rumah itu ya ada pagarnya, seperti Pondok Putri itu ada pagarnya. Kalau dari bawah nggak kelihatan, kalau dari atas semuanya kelihatan. Maka kelihatanlah wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Ada betisnya kelihatan, rambutnya kelihatan, bermacam-macam.
Itu jadi amalan istiqomah dia. Pokoknya sebelum adzan, setelah adzan, acaranya menikmati pemandangan yang kelihatan. Kelihatannya dosa kecil, tetapi ada unsur meremehkan dan tidak ada keinginan untuk bertobat. Akhirnya hatinya gelap ketika detik-detik terakhir imannya yang gak kuat. Akhirnya imannya keluar dari dalam hatinya. Kalau yang keluar hanya arwahnya saja, rohnya gak ada masalah. Tetapi yang masalah yang keluar bukan hanya roh, imannya keluar terlebih dahulu. Maka kisah ini sering para ulama jadi nasihat agar kita ini betul-betul hati-hati dengan kemaksiatan sekecil apapun. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak menangis kepada Allah Ta'ala. Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala dari seluruh dosa, baik dosa yang kita akui itu suatu dosa, maupun dosa yang kita tidak sadar itu ada suatu dosa. Dari dosa yang kita lakukan secara terang-terangan maupun dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena namanya dosa ya tetap dosa, walaupun kita tidak sadar itu suatu dosa. Maka Sayyidina Abu Hurairah sendiri, beliau istighfar itu setiap hari 12.000 kali. Dalam suatu riwayat, tidaklah bagi Nabi duduk di suatu majelis kecuali di situ beliau istighfar setidaknya 70 kali. Di baginda Nabi sendiri, para sahabat mereka mencontohkan senantiasa meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Baginda Nabi kok istighfar itu apa banyak dosa juga? Oh tidak. Itulah adab seorang hamba. Walaupun sudah banyak kebaikannya, tetap senantiasa merasa bersalah. Itu hamba yang tahu adab. Tapi ketika hamba itu nggak punya adab, nggak tahu sopan santun, bersalah pun nggak merasa bersalah. Kemudian di sini dikatakan wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar selama seseorang itu senantiasa beristighfar. Kata-kata seperti ini kita tempatkan pada tempatnya. Kata-kata ini tempatnya adalah supaya kita ini tidak putus asa sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai gara-gara kemaksiatan yang sudah terus-menerus kita kerjakan kemudian putus asa. Saya ini diajak taskil ke masjid, aduh, saya ini malu dengan Allah Ta'ala. Dosa saya banyak, sholat gak bisa khusyuk. Nanti kalau saya ke masjid malah ganggu orang-orang sholat gak bisa khusyuk katanya. Kelihatannya benar tapi salah. Ini adalah orang yang putus asa. Putus asa termasuk godaan dari syaitan. Saya ini sudah orang buruk, gak usah diajak-ajak lagi, sudah masuk neraka gak apa-apa daripada ganggu orang-orang yang baik. Ini kata-kata putus asa. Allah Ta'ala Maha Pengampun, sangat luas ampunannya. Tidak layak bagi seorang hamba putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Tapi jangan dijadikan hal seperti ini sebagai alasan untuk berbuat kemaksiatan. Maksiat dulu gak apa-apa, nanti istighfar. Dengan istighfar dosa terampun. Ini suatu kekeliruan. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi khususnya, mereka ini punya anggapan yang aneh. Mereka ini memang orang-orang Yahudi itu keturunan para anbiya. Banyak nenek moyang mereka yang jumpa langsung dengan para anbiya. Bahkan ribuan para anbiya dikirim Allah pilih dari kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi mereka tertipu dengan nasab mereka. Sampai punya anggapan nahnu awliyaullah. Kita ini kekasih Allah wa ahibba'uh. Orang-orang dicintai Allah. Sampai tingkatan walaupun kita dosanya dosa besar, sampai tingkatan bunuh anbiya, ya nanti masuk surga. Masuk neraka paling cuma sebentar 40 hari saja. Anggapan orang-orang Yahudi. Mereka berani maksiat karena punya anggapan asalkan nasab saya ini nasab orang yang baik pasti masuk ke dalam surga. Ini termasuk orang yang tertipu dengan nasab dia.
Begitu juga kadang-kadang hadis seperti ini salah penempatan sehingga dijadikan alasan untuk maksiat. Maksiat dulu saja, nanti setelah itu istighfar, dengan istighfar dosa-dosa terampuni. Ini namanya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hal yang seperti ini adalah nasihat agar kita tidak putus asa. Dalam sejarah membuktikan, bahkan kadang-kadang kita ini karena kemaksiatan yang kita lakukan, maka mental itu jadi lemah, kecil hati, sehingga nggak berani bercita-cita yang tinggi, tidak berani minta doa dengan doa-doa yang besar. Saya ini sudahlah sholat jamaah saja nggak terjaga, jangan sholat jamaah 5 waktu saja nggak terjaga, banyak maksiatnya. Kalau saya ini cita-cita menjadi wali-wali yang kutub, wali-wali yang tinggi-tinggi, sudah. Saya ini bukan derajatnya, sudahlah. Yang penting saya ini jaga sholat waktu berjamaah saja. Ini cita-cita yang rendah gara-gara kemaksiatan yang dia lakukan. Ini suatu hal yang keliru juga. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Sebesar apapun kemaksiatan yang pernah kita lakukan, kita yakin Allah Ta'ala Maha Pengampun. Asalkan kita taubat dengan sungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Memang kita ini banyak dosanya, banyak kesalahannya, tapi Allah Ta'ala juga maha luas pemberiannya. Banyak di kalangan wali-wali Allah yang dulu juga pernah bermaksiat. Kadang-kadang orang tua kita dalam dakwah ngasih nasihat, dan Pak Salim mengatakan para sahabat itu ya manusia yang pernah berbuat salah. Kita ini ya manusia biasa, para sahabat juga manusia biasa. Mereka pernah berbuat salah, kita juga pernah berbuat salah. Bedanya apa? Mereka tidak pernah putus asa, tapi kita yang putus asa. Para sahabat itu dulunya latar belakangnya bukan hanya mereka ini pernah bermaksiat. Mereka hidup dalam kejahilan, pernah ada yang pernah membunuh, minum khamr, bahkan nyembah berhala. Tetapi ketika mereka taubat dengan sungguh-sungguh, maka mereka menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Maka tidak mustahil sebesar apapun kesalahan kita, asalkan kita mau tobat dengan sungguh-sungguh, merengek-rengek kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai kekasih-kekasih. Maka termasuk nasihat dari para alim ulama, himmatun 'aliyatun minal iman. Cita-cita yang tinggi termasuk bagian dari iman. Ketika seseorang itu faham akan kekuasaan Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan minta hal-hal yang kecil, mintanya itu hal-hal yang besar. Maka Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, beliau itu pernah doa, ya Allah, berilah saya qatratan min ma'rifati, satu tetes saja dari kemakrifatan dengan Engkau. Maka ada suara ghaib negur, minta kok kecil sekali, apa Allah enggak mampu ngasih yang lebih besar daripada itu? Maka berubah, ya Allah, berilah saya lautan dari ma'rautan makrifat kepada Engkau. Maka kita lihat cita-cita itu yang tinggi. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai hafidz Quran yang mengamalkan seluruh isi Al-Quran, asbab tersebarnya Al-Quran, amal Al-Quran di seluruh penjuru dunia. Niatnya setinggi langit, kita amalkan sesuai kemampuan kita. Nasihat yang ke-16. Yang dimaksud adalah dihapus dosanya untuk tidak dihukum, apa dihukum dulu terus masuk surga? Maksudnya bagaimana? Istilah dosanya diampuni terhapus sampai nanti di akhirat tidak akan digugat lagi, tidak akan disiksa, atau nanti disiksa tapi tetap masuk ke dalam surga. Kalau dosa itu diampuni, ada beberapa penjelasan dari kalangan alim ulama yang jelas nanti di akhirat tidak akan disiksa lagi. Ada sebagian mengatakan sampai tingkatan catatan yang ada, tulisan yang ada di catatan malaikat raqib atid pun menjadi hilang. Bahkan sampai tingkatan, sebagian menceritakan sampai tingkatan
Ini pendapat sebagian para ulama, ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan sampai tingkatan apa yang di sekeliling dia nanti tidak akan menjadi saksi atas kemaksiatan dia. Sebagian mengatakan seperti itu. Maka jadi istilah menyamal miskola dalam sama jauh itu tidak berlaku. Dan itu memang bahwa sekecil-kecil apapun bisa secara pun akan dibutuhkan. Itu tidak berlaku. Sekecil apapun dosa pasti akan dia lihat, tetap berlaku. Tetapi ada dosa itu nanti akan disiksa, ada dosa nanti diampuni. Maka nanti ada namanya hisab ringan. Seperti doa dalam membasuh tangan, wa hasibni hisaban yasiro. Hisablah saya dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu apa? Dalam suatu hadis riwayat Sayyidah Aisyah kalau nggak salah belum menceritakan, bagi Nabi menceritakan hisab yang ringan itu nanti di yaumul hisab seorang hamba ketika dihisab maju seorang diri. Ketika sudah dekat antara dia dan Allah, maka wujudlah satir yang menutupi seluruh yang hadir di situ, sehingga hanya dia dan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala bertanya, bukanlah kamu dulu pernah berbuat semacam seperti ini? Iya. Dia begitu tundukkan kepala saking malunya dia dengan Allah Ta'ala. Jadi dia melihat akibatnya. Akibatnya apa? Dia merasa malu di antaranya. Kemudian di akhirnya Allah Ta'ala firmankan, ketahuilah bahwasanya seluruh dosa-dosamu telah saya ampuni. Jadi seseorang tetap akan merasakan efek samping dari dosa itu tetap. Hanya saja tetap tidak akan sama orang yang pernah maksiat dengan yang tidak pernah maksiat, tetap ada bedanya. Tetap ada bedanya. Kemaksiatan yang pernah dia lakukan ya tetap ada resikonya. Akan tetapi ketika diampuni Allah Ta'ala, ada dosa diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Di antaranya ada hisab yang ringan. Ada hisab yang ringan. Berlanjut, kalau kira dosa yang tidak diampuni itu dosa yang tidak. Semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau secara syariatnya, kalau dosa-dosa kecil dengan amal-amal kebaikan, maka akan terhapus. Seperti wudhu menghapus dosa-dosa kecil. Untuk dosa-dosa besar, secara syariat tidak akan diampuni kecuali seseorang itu betul-betul bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka dosa yang diampuni ringkasnya ya kalau dosa besar yang ditaubati dengan sungguh-sungguh. Kalau dosa kecil, andaikan belum, karena saking kecilnya kadang seseorang tidak menyadari suatu dosa dengan amalan kebaikan, wudhu dan yang lain, maka dosa-dosa tersebut akan terampuni. Jadi yang diampuni dosa yang pelakunya setelah berbuat dosa dia melakukan kebaikan-kebaikan yang akan menghapus dosa dia, dan setelah maksiat dia bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Tapi tetap secara hakikat kembali kepada Allah, Allah berkenan mengampuni atau tidak. Nasihat yang selanjutnya, hammul 'arifi as-sana wa hammuz zahidi ad-du'a, li'anna hammal 'arifi rabbuhu wa hammuz zahidi nafsuhu. Cita-cita orang yang arif adalah pujian. Cita-cita orang yang zuhud adalah doa. Karena cita-cita orang yang arif hanyalah tertuju kepada Tuhannya, dan cita-cita orang yang zuhud hanya khusus dirinya sendiri. Arif billah ialah memuji Allah dengan segala sifat-sifatnya yang terpuji padanya. Sedangkan doa zahid artinya memohon kepada Allah dengan penuh rasa rendah diri menurut kebutuhan yang ada. Maksudnya ini bagaimana? Mungkin ini semakna dengan kata-kata sebagian ulama yang mungkin juga sering kita dengarkan ketika bayan. Talibul maula, talibud dunya jahil,
Talibul uqba aqil, talibud dunya kamil. Talibul maula kamil. Orang yang mencari dunia adalah orang yang bodoh. Orang yang mencari akhirat itulah orang yang berakal. Karena dunia pasti akan dia tinggalkan menuju kampung akhir. Talibul maula kamil. Orang yang mencari Allah Ta'ala adalah orang yang sempurna. Orang yang ada istilah zahid, ada istilah arif. Cuman kadang-kadang digunakan untuk saling menyalahkan. Sebenarnya tidak. Orang yang arif, hatinya itu hanya cinta kepada Allah sampai tingkatan tidak terkesan kecuali hanya Allah. Maka yang ibadah doa dia itu semuanya isinya adalah pujian kepada Allah Ta'ala. Di bawahnya orang yang zahid, maka dia itu amalannya adalah berdoa. Kalau orang yang arif, amalannya adalah memuji. Yang hatinya 100% murni Allah Ta'ala, cintanya hanya kepada Allah, seluruh kehidupannya diisi dengan pujian. Tetapi yang di bawah itu derajatnya diisi dengan doa. Mungkin, tapi bahasa yang mungkin mirip tetapi keterlaluan, kurang pas juga sebenarnya. Kalau orang yang arif itu ya yang dicari ridha Allah Ta'ala, tapi kalau bukan arif yang dicari adalah surga. Tapi kalau dikatakan mencari amal karena surga keliru, itu tidak tepat. Dan ada kadang-kadang kata-kata yang berlebihan. Orang yang amal karena mencari surga itu derajatnya rendah. Kalau orang yang derajatnya tinggi, amal itu ya murni mencari ridha Allah Ta'ala. Tetapi tidak boleh difahami berarti kalau amal karena surga keliru. Ya tidak boleh. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis juga banyak cerita tentang fadilah orang amal akan dikasih surga. Berarti Al-Quran dan hadis mereka memberikan motivasi dengan janji surga bidadari. Kalau hal itu tidak boleh, berarti ya tidak akan ditawarkan dalam Al-Quran maupun di hadis. Lah, orang yang hatinya ini nanti juga pengaruh dalam sikap hidup. Orang-orang yang hatinya penuh dengan keagungan Allah Ta'ala, dalam segala keadaan senantiasa memuji kepada Allah Ta'ala. Ada musibah pun, doanya tuh kalau kita lihat para anbiya, doanya bermacam-macam. Di antaranya bentuk doa itu ketika ada masalah bukan menyampaikan hajat, tapi hajat disampaikan dalam ungkapan pujian. Maka baginda Nabi pada waktu perang Uhud, doanya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Walaupun ada doa-doa yang lain, tapi doanya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Dalam hadis dijelaskan, afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang tertinggi itu adalah pujian. Maka seseorang yang hatinya betul-betul makrifat kepada Allah, betul-betul sempurna, maka doa dia itu berupa pujian. Tapi kalau orang yang derajatnya di bawahnya, doanya itu isinya bukan pujian, ya permintaan langsung. Nah, kalau di sini bukan berarti kekeliruan, tetapi nanti kaitan dengan tingkatan-tingkatan derajat. Tapi dua-duanya betul, karena semuanya dicontohkan oleh baginda Nabi, dan juga perintah dari baginda Nabi, juga perintah dari Al-Quran. Ya memang semuanya contohnya ada yang berupa doa, ada berupa permintaan, ada berupa pujian. Sebagian atau dalam kisah-kisah sejarah para anbiya, para wali-wali Allah, mereka doanya tuh pujian. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Semalam suntuk pada waktu Yaumul Badar, Lailatul Badar, doa bagi Nabi Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum saja. Ya Hayyu Ya Qayyum terus menerus. Sebagian aulia mereka urusan rezeki ya doanya Ya Ghani Ya Hamid, Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fattah, Ya Razak.
Urusan rezeki ya muji, ya Allah Engkau yang maha kaya, Engkau yang memberi rezeki, Engkau yang membuka pintu-pintu rezeki, Engkau yang maha pemberi. Ya Hayyu ya Qayyum, zat yang maha hidup, zat yang maha mengatur segalanya. Secara tidak langsung, kalau istilah Romawi Syekh Muzir dulu, beliau mengatakan, para ulama juga mengatakan di balik pujian ada permintaan. Atau mungkin pujian itu permintaan yang sangat-sangat halus dan lembut, penuh dengan adab. Kita memberikan nasihat kepada para ulama agar ada dua sifat dalam diri kita, yaitu sifat rojak dan khauf. Itu mohon penjelasannya. Nah, bagaimana kita mempraktekkan sehingga kita tidak terlalu berbangga dengan amalan kita, karena 500 tahun ibadah saja itu belum menjamin masuk surga. Sementara umur kita pendek, hanya rahmat Allah. Bagaimana menggapai rahmat Allah dengan umur yang pendek? Iman yang sempurna akan menjaga hati senantiasa khauf, takut, rojak dan harapan. Antara khauf dan rojak tidak saling bertentangan, bahkan saling menguatkan. Salah satu contohnya, bukan kalau orang itu amalnya kuat, kemudian rojaknya mesti tinggi, khaufnya mesti rendah. Memang kebanyakan orang seperti itu, tetapi yang sebenarnya tidak seperti itu. Salah satu contoh, seorang murid yang menghadapi ujian, maka dia belajar sungguh-sungguh betul. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Kemudian ketika ujian, hatinya masih pasti mantap, insya Allah lulus. Tapi juga takut kalau ada yang salah. Takutnya juga kuat kalau ada yang salah. Tapi harapan benarnya juga kuat karena dia sudah sungguh-sungguh untuk belajar. Tetapi hatinya masih ada khawatir yang kuat kalau ada yang keliru. Begitulah sikap orang yang amal seorang mukmin dalam amal agama. Dia beramal sungguh-sungguh, hatinya berharap kuat untuk diterima Allah Ta'ala, tapi juga takut yang kuat kalau ditolak Allah Ta'ala. Ketika khauf takut kuat, pasti rojak juga kuat. Ketika rojaknya kuat, khaufnya juga kuat juga. Tapi ketika seorang murid, ketika menghadapi ujian santai-santai saja, maka harapannya juga kecil, takutnya juga kecil. Orang yang ini tidak sungguh-sungguh dalam amal agama, maka nanti rasa harapnya kecil untuk menjadi punya derajat yang tinggi, takut masuk nerakanya juga kecil juga. Kalau seseorang itu amal agama, kemudian kok sampai tingkatan harapannya tinggi sampai mengalahkan khauf, berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi. Sikap yang benar senantiasa berharap, senantiasa takut, dan itu standar imbang. Kalau semangat perjuangannya tinggi, nanti kaumnya juga tinggi juga. Ikut tinggi, itu yang stabil. Kok tidak seperti itu, berarti ada kekeliruan. Ketika dia mungkin seperti para anbiya alaihissalatu wassalam, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar sendiri, kita tahu seberapa besar amalan beliau, keimanan beliau, tapi masih khawatir yang begitu dasar. Kekhawatiran yang mengalahkan kekhawatiran kita, padahal amalnya lebih tinggi daripada kita. Itu sikap yang benar. Maka kita juga harus senantiasa mengkondisikan dua hal ini. Kenapa kadang-kadang terpeleset sehingga kuat harapannya, sedikit rojaknya? Karena mungkin dalam yang kalau secara asbab terlalu banyak membaca fadilah, kurang membaca ancaman. Sebaliknya orang yang terlalu banyak membaca ancaman, merenungi ancaman, kurang dalam membaca fadilah, nanti dikhawatirkan khaufnya terlalu tinggi sehingga putus asa. Maka perlu diseimbangkan antara khauf dan roja dengan menyeimbangkan antara pengetahuan membaca, mungkin mengangan-angan fadilah dan juga ancaman, digabungkan. Kalau hanya fadilah saja,
maka rojaknya tinggi, khaufnya rendah. Ini tidak seimbang. Takut, rasa takutnya tinggi, rasa khawatirnya rendah. Salah satu contoh, ini suatu hal yang juga perlu kita perbaiki bersama-sama. Kadang-kadang dalam dakwah kita banyak cerita tentang fadilah dakwah. Fadilah dakwah, kurang membaca tentang fadilah ilmu, fadilah zikir. Ketika seseorang itu hanya terjun masuk dalam fadilah dakwah saja, tidak terjun dalam fadilah ilmu dan zikir, ada sifat yang perlu diperbaiki. Apa itu? Dia menjunjung tinggi dakwah sampai tingkatan merendahkan ilmu dan zikir, sehingga punya anggapan seorang ulama kalau nggak dakwah imannya nggak akan sempurna. Ini suatu kekeliruan. Sebaliknya, seseorang yang terjun dalam fadilah ilmu saja, tidak terjun dalam fadilah dakwah dan zikir, maka akan timbul sifat yang kurang bagus bila nggak hati-hati, merendahkan ahli zikir, merendahkan orang-orang yang dakwah. Dakwah nggak tahu ilmunya, nggak akan diterima Allah Ta'ala. Kenapa seperti ini? Di antaranya hanya fokus kepada satu fadilah, tidak terjun dalam fadilah yang lain. Begitu juga ketika seseorang itu terjun dalam, mungkin dalam dakwah ataupun dalam ilmu, fadilah dakwah, kurang meresapi atau fadilah sholat, tetapi tidak terjun mendalami tentang ancaman bila adab-adab dalam dakwah, adab-adab dalam zikir, ibadah, tidak terjun ke situ, maka dia begitu harapan kuat dengan amalan dia, tidak ada khawatir. Yang dibanya hanya pentingnya dakwah, tidak menjaga kepentingan fadilah, pentingnya menjaga adab atau tertib, sehingga nanti dakwah walaupun gak tertib, perasaannya sudah surga di depan mata. Dalam ilmu pun kadang-kadang gitu. Imam Ghazali dulu di pelajaran yang dulu, Bidayatul Hidayah, seorang ahli ilmu hanya cerita membahas fadilah belajar ilmu, tidak membahas ancaman bagi orang yang gak mengamalkan ilmu. Maka timbul terjerumus dalam hal yang membahayakan. Maka dia merasa bangga dengan ilmunya, tidak takut dalam meninggalkan, tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Disetandarkan khauf dan roja dengan mensetandarkan pemahaman terhadap fadilah dan juga ancaman. Umur kita yang hanya 67 tahun, sebenarnya dalam tampil kisah yang disampaikan para ulama tentang 500 tahun ibadah, tetapi nilainya sangat rendah dibandingkan dengan satu nikmat. Kita hanya menggapai rahmat Allah Ta'ala. Itu maknanya apa? Ada hakikat, ada syariat. Kalau bicara hakikat, seorang hamba masuk surga hanya karena rahmat Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang masuk surga karena amal. Kalau bicara syariat, orang yang amal agama akan masuk ke dalam surga. Ada bicara hakikat, ada bicara syariat. Maka secara syariat kita amal agama dengan sungguh-sungguh, disertai harapan kuat akan janji Allah Ta'ala, tetapi juga khawatir kalau amalan kita tidak diterima Allah Ta'ala, karena hakikatnya seseorang masuk dengan rahmat Allah Ta'ala. Larinya tetap kepada khauf dan roja gitu. Tapi secara syariat kita tawajuh betul akan menyempurnakan amal agama dengan yakin, harapan kuat akan janji-janji Allah Ta'ala, tetapi juga khawatir akan takdir, akan amalan yang kita lakukan apakah diterima Allah atau tidak. Kalau bicara bab tauhid, seseorang itu amal agama ya tidak punya modal. Kita amal agama itu modalnya apa? Kita sholat, yang kita gunakan untuk sholat adalah anggota tubuh. Anggota tubuh juga milik Allah Ta'ala. Kita modalnya apa? Modalnya nekat. Nekat itu juga pemberian dari Allah Ta'ala.
Kalau bicara hakikat, maka seseorang masuk surga yang murni karena anugerah Allah Ta'ala. Karena seorang hamba nggak punya apa-apa. Saya ini sudah ibadah puluhan tahun. Nah, kamu ibadah itu modalnya apa? Ya anggota badan. Anggota badan milik siapa? Milik Allah Ta'ala. Nah, kamu modalnya apa? Modalnya nekat. Nekat itu yang ngasih siapa? Allah Ta'ala. Berarti nggak punya amalan apa-apa. Wallahu a'lam. Semoga majlis ini menjadi majlis ampunan rahmat Allah Ta'ala. Allah terima kita sebagai kekasih-kekasihnya. Allah perbaiki kehidupan kita di sisa-sisa umur ini, sehingga kita meninggalkan dunia dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.